Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Kamila dengan NIM 2436751. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan implementasi database hotel berdasarkan ERD yang telah saya buat sebelumnya. Nah, pada ERD ini terdapat 6 entitas utama, yaitu tamu, reservasi, pembayaran, kamar, jenis kamar, dan juga detail reservasi. Keenam tabel tersebut saling berhubungan untuk mengelola proses pemesanan kamar hotel, mulai dari data tamu, proses reservasi, hingga pembayaran. Mungkin langsung saja ya saya jelaskan proses pembuatannya satu persatu. Kita mulai dari membuat database-nya terlebih dahulu. Kita ketik create database Hotel Nurul. Hotel Nurul, jangan lupa kasih titik koma. Kemudian kita ketik use Hotel Nurul. Jangan lupa juga titik koma. Nah, dari baris pertama saya menggunakan perintah create database untuk membuat sebuah database baru yang diberi nama Hotel Nurul. Nah, database itu dapat kita ibaratkan sebagai sebuah lemari penyimpanan yang nantinya itu akan menampung seluruh tabel dan data yang berkaitan dengan sistem hotel. Kemudian pada baris kedua, terdapat perintah use hotel Nurul yang berfungsi untuk mengaktifkan database tersebut. Jadi, setiap tabel yang dibuat nantinya akan tersimpan di dalam database Hotel Nurul. Oke, kita coba go terlebih dahulu. Mana dia? Go. Oke. Bentar, kita tarik dulu. Kita masuk ke Hotel Nurul. Hotel Nurul. Kita masuk ke SQL. Di sini kita lanjut untuk membuat tabel tamu. Gimana sih caranya? Sama kayak tadi kita bikin dulu judulnya create tabel tamu. Terus kita buka kurung, kita masukkan atributnya ada ID tamu menggunakan integer primary key. Dan juga kok jangan lupa komanya teman-teman. Ada tulisan kecil, nama tamu, pacar, pacar. Gimana sih tulisannya pacar ya? Pacar berapa? 200. Jangan lagi 100. 100 koma alamat. Ini jangan, oh ya boleh sih. Pacar 200, jangan lupa koma lagi. Nomor di sini jangan spasi ya teman-teman. Telepon pacar 15. Nah, terakhir baru kita bikin tutup kurung lagi, kasih titik koma. Nah, tabel tamu ini digunakan untuk menyimpan informasi seluruh pelanggan yang menginap di dalam hotel. Nah, atribut pertama ada ID tamu bertipe integer dan dijadikan sebagai primary key. Primary key itu apa sih? Nah, primary key ini berfungsi sebagai identitas unik sehingga tidak boleh ada dua tamu itu memiliki ID yang sama nantinya. Kemudian atribut selanjutnya adalah nama tamu yang digunakan untuk menyimpan nama pelanggan. Lalu atribut alamat, ada tipe alamat tipe. Alamat juga digunakan untuk menyimpan alamat pelanggan. Kemudian ada juga nomor telepon juga digunakan untuk menyimpan nomor telepon yang dapat dihubungi. Nah, dengan adanya tabel-tabel ini, pihak hotel itu dapat menyimpan dan mengelola data pelanggan dengan lebih terstruktur. Mungkin kita coba go dulu. Go. Bisa sukses.
Kita lanjut ke tabel reservasi lagi. Oke. Tabel reservasi seperti ini, kenapa? Total modal tadi ya. Mau coding dikit teman-teman. Oke, kita bikin tabel ini, tabel reservasi. Kita buka akun lagi. Jangan sampai tipe-tipe teman-teman, karena dari saya coba ada yang tipe dan pada akhirnya error semua, nggak tahu di mana salahnya dulu. Terus sampai kesalahan kasih koma, ID, tamu, integer, komanya jangan lupa, dan ada tanggal pemesanan, dan untuk B, koma, ada juga tanggal check in, juga kita kasih date, koma, tanggal apa lagi, tanggal check in, tanggal check out, check out juga date, komanya jangan lupa dulu. Foreign, foreign, ini dia, foreign ini, foreign ini, kita kasih dalam kurung ID tamu, foreign reference, oh ini reference tamu dalam kurung ID tamu. Nah, jangan lupa tutup kurung kasih ini apa nih? Tutup kurung kasih titik koma. Nah, tabel reservasi ini digunakan untuk mencatat setiap pemesanan kamar yang dilakukan oleh tamu. Atributnya itu ada kode reservasi, digunakan sebagai primary key. Karena setiap reservasi itu harus memiliki kode yang berbeda-beda. Kemudian terdapat ID tamu yang berfungsi sebagai foreign key, ya foreign key. Foreign key ini dapat menghubungkan tabel reservasi dengan tabel tamu. Artinya, setiap data reservasi itu harus dimiliki oleh seorang tamu yang sudah terdaftar pada tabel tamu. Selanjutnya, terdapat atribut tanggal pemesanan, tanggal check-in, dan juga tanggal check-out yang digunakan untuk mencatat informasi waktu menginap pelanggan. Nah, relasi ini menunjukkan bahwa satu tamu itu dapat melakukan lebih dari satu reservasi. Oke, kita coba go terlebih dahulu. Wah, maaf, baterai laptop saya juga lowbat. Tunggu sebentar teman-teman. Ada gangguan sedikit. Oke, ada gangguan sedikit tadi teman-teman. Kita lanjut ke membuat tabel pembayaran lagi. Masuk. Nah, sama seperti semula, awalnya kita bikin tweet tabel. Kita bikin apa tadi? Pembayaran. Jadi pembayaran. Buka kurung lagi. Ini tutup kurung ini. Buka kurung lagi, kita bikin apa sih atributnya? Ada ID pembayaran. Kita menggunakan integer. Primary key. Sebenarnya hampir-hampir sama saja teman-teman. Ada kode reservasi, integer juga, tanggal, iya sebenarnya sama-sama aja sih. Pembayaran, kalau tanggal tuh pasti kita bikinnya deh. Jumlah, oh ini nggak boleh ada spasi teman-teman, nanti codingannya nggak bisa di run. Ada jumlah bayar,
desimal karena bisa berkoma. 12,2. Komanya jangan lupa. Foreign key. Itu apa? Ace. Kode reservasi. Reference reservasi. Kode reservasi sama aja. Reservasi. Terus terakhir jangan lupa tutup kurung. Kita kasih tutup kurung. Udah. Nah, sebenarnya sama-sama aja dari sebelumnya. Tabel pembayaran ini digunakan untuk menyimpan informasi transaksi pembayaran yang dilakukan oleh tamu. Atributnya ada kolom ID pembayaran yang menjadi identitas unik untuk setiap transaksinya karena ada si primary key ini. Kemudian ada kode reservasi digunakan sebagai foreign key, foreign key yang menghubungkan pembayaran dengan reservasi tertentu. Dengan adanya um, dengan adanya relasi ini, setiap gimana ya jelasinnya? Dengan adanya relasi ini, sistem itu dapat mengetahui pembayaran tersebut itu berasal dari reservasi yang mana. Gitu sih. Selanjutnya terdapat tanggal pembayaran dan juga jumlah pembayaran yang digunakan untuk mencatat rincian transaksi. Oke, mari kita coba go. Yeay, sukses. Selanjutnya kita membuat tabel jenis kamar lagi teman-teman. Seperti biasa kita bikin create tabel. Create tabel ini sangat penting. Jenis kamar. Buka kurung ID. Oh, nih. Typo. ID jenis juga kita pakai integer juga primary key. Karena nggak boleh sama ya ID itu tetap kita gunain primary key teman-teman. Karena harus unik, harus beda dari yang lain. Pacar 50. Jangan lupa tutup kurung. Kasih titik koma. Nah, tabel ini digunakan untuk mengelompokkan kamar berdasarkan kategorinya. Misalnya, terdapat kamar standar, deluxe, atau suite. Kemudian kolom ID jenis menjadi identitas unik setiap jenis kamar karena si primary key ini. Sedangkan nama jenis digunakan untuk menyimpan nama kategorinya tadi. Pemisahan jenis kamar ke dalam tabel tersendiri bertujuan agar data itu lebih terorganisir dan tidak terjadi pengulangan data yang tidak diperlukan. Oke, kita go. Oke, berhasil. Lanjut. Membuat tabel kamar. Kita bikin grid. Ini sebenarnya sama aja sama sebelum-sebelumnya. Kita buka kurung nomor kamar. Pakai integer juga. Primary key. Komanya jangan lupa. ID jenis. Ada integer tarifnya. Integer, koma, tarif desimal. 12,2. Komanya jangan lupa. Kemudian foreign key, apa sih foreign key ini ID jenis ya tutup kurung ada reference
kamar, ID jenis, kemudian di bawah kita tutup kurung, kita kasih ini kenapa ada tanda silang nih? Berarti kita ada yang salah ini. Desimal. Oh, kenapa pakai S? Pakai C dong. Desimal. Oke, baru hilang merahnya. Nah, tabel kamar ini digunakan untuk menyimpan data seluruh kamar yang tersedia di hotel. Pertama itu ada kolom nomor kamar digunakan sebagai primary key karena setiap kamar itu memiliki nomor yang berbeda-beda. Kemudian terdapat ID jenis sebagai foreign key yang menghubungkan kamar dengan jenis kamar tertentu. Misalnya, kamar nomor 101 termasuk jenis standar. Sedangkan, kepencet. Sedangkan kamar nomor 201 termasuk jenis deluxe. Selain itu terdapat juga kolom tarif yang digunakan untuk menyimpan harga sewa kamar. Oke, kita coba go away. Oke, lanjut kita masuk ke apa lagi ya? Membuat tabel detail reservasi lagi. Sama, create tabel detail reservasi. Kita bikin apa namanya atributnya ID detail juga integer primary key-nya primary key yang lupa koma kemudian ada kode kacau kode reservasi pakai integer kemudian nomor kamar juga kita pakainya integer teman-teman. Oke, foreign key pastinya mana foreign key dan kurung kode reservasi tutup kurung reservasi dan kurungnya itu kode reservasi koma kemudian ada satu lagi foreign key lagi sering gitu foreign key itu nomor kamar reference kamar dalam kurungnya juga nomor kamar tutup kurung di akhir kita harus tetap tutup kurung kasih titik koma. Oke. Nah, tabel detail reservasi ini berfungsi sebagai penghubung antara tabel reservasi dan tabel kamar. Tabel ini diperlukan karena dalam sistem hotel satu reservasi dapat berkaitan dengan kamar tertentu. Nah, untuk kolom kode reservasi menunjukkan reservasi yang dilakukan pelanggan, sedangkan nomor kamar menunjukkan kamar yang dipesan. Jadi dengan adanya tabel ini, sistem itu dapat mengetahui kamar mana yang digunakan pada setiap reservasi. Oke, kita coba go. Wah, ini apa nih? Ada yang salah. Reference kamar katanya line 6 kode reservasi polisi. Oh, ini salah. Bukan spasi tapi apa nama strip di bawah ini. Oke, kita coba go.
Nah, baru bisa. Nah, setelah semuanya kita masukin, kemudian bisa kita lihat di sini, bentar, ini kehalang. Di desainer ini, ini hasil-hasil dari kolom yang kita bikin tadi. Langsung juga ada panah-panahnya. Ini kita harus letakkan itu dulu. Nah, kalau ya. Nah, gini, berarti di sini kita bakalan lihat semua hasil dari kolom-kolom yang kita bikin tadi. Nah, gimana sih untuk memasukkan datanya? Nah, untuk memasukkan datanya, ini kita bikin insert into, misal kita memasukkan ke data tamu, insert tamu, values, oh, ini kita enter dulu, values, dan kita mau masukin misal ID-nya 1, kemudian namanya siapa? Nurul kan, ini nggak boleh spasi. Nurul Kamilah. Kemudian alamatnya Batu Sangkar. Kemudian kita koma lagi. Apa lagi ya nomor teleponnya, nomor telepon ini. Kemudian kita koma. Kemudian jangan lupa tutup kurung titik koma. Nah, tadi perintah insert ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Pada contoh ini, saya menambahkan satu data tamu dengan ID-nya 1, namanya Nurul Kamila, alamat Batu Sangkar, dan nomornya ini. Langkah yang sama dilakukan untuk tabel lainnya, sehingga database itu memiliki data yang siap digunakan. Ini coba kita go dulu. Wah, ini ada yang salah ini. 1. Oh, ini 1 kita kasih koma di atas juga. Baru kita go. Wah, masih salah. Apa lagi ya salahnya? Oh, ini enggak ada 1. Salahnya di mana? Oh, mungkin tadi aku juga udah masukin. Aduh, kalau nggak salah lagi, saya juga udah masukin dua. Karena tadi kan tim Meriki ya, jadi oh, Primary key itu tidak boleh ID-nya sama, jadi kita harus ganti ID-nya baru bisa. Oke, kita coba lihat desainernya kemana. Nah, tadi kita masukin apa ya? Kita masukin tadi kamu. Mana bagian kamu tadi? Wah, ini ada yang salah. Kita masuk ke tamu saja, dan ini dia. Ada ID 1, Nur Kamila. Tadi saya udah coba, kemudian 22, Nur Kamila. Nah, coba kita, kalau misal kita mau mengubah
Bentar, ini ada yang... Nah, misal kita ingin mengubah datanya. Nah, kita bikin update. Update, kita mau ganti di tamu ya. Set nomor, misal kita mau ganti nomor teleponnya. Telepon, jangan lupa tanda selanjutnya dibikin ini tanda kemana lagi. Nah, kita bikin where ID tamu sama dengan 1. Nah, kalau where ini digunakan agar hanya data tertentu saja yang berubah. Jadi kalau where ini hanya ID 1 saja yang berubah. Tanpa where, seluruh data pada kolom tersebut dapat berubah secara bersamaan. Wah, ini ada yang salah nih. Set nomor telepon nih di enter. Oke, mari kita coba go. Nah, coba kita periksa di mana tadi ya, di tamu ya. Coba kita lihat di tamu. Nah, ini langsung nomor teleponnya berubah, teman-teman. Oke, kita coba menampilkan data. Select from tamu. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel tamu. Nah, simbol bintang atau apa ya namanya nih? Asteris ya. Asteris berarti seluruh kolom pada tabel akan ditampilkan. Nah, melalui perintah ini pengguna itu dapat memeriksa apakah data yang telah tersimpan itu benar. Oke, mari kita coba go. Wah, ini ada yang salah. Oh, from R-nya double. Oke, kita coba go. Nah, ini dia. Sebenarnya kalau manual pun juga bisa ya teman-teman. Ini tergantung kita aja sih. Nah, kita coba menampilkan data relasi. Nah, select, pakai C, select. T, titik nama. Wah, ngelek dia. Select titik nama underscore tamu, koma R titik kode underscore reservasi, koma P titik jumlah bayar form. Ini kita harus caps lock. From kamu T join reservasi R. Wah, ini kita harus enter, saya lupa. Harus di enter. Ini kok T aja. Ini ntar lagi on T titik ID underscore tamu sama dengan R titik ID underscore tamu. Terakhir tamu join, ini join on, kemudian kita join lagi, join pembayaran P, lalu bikin on R titik
kode. Wah, saya lupa terus. With enternya kode eh, reservasi sama dengan p titik kode underscore reservasi. Jangan lupa titik komanya. Nah, query ini menggabungkan data dari tabel tamu, reservasi, dan pembayaran. Tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk menampilkan informasi yang lebih lengkap dalam satu tampilan. Hasil yang ditampilkan itu berupa nama tamu, kode reservasi, dan juga jumlah pembayaran yang telah dilakukan. Nah, melalui si join ini, data yang sebelumnya tersebar pada beberapa tabel dapat ditampilkan menjadi satu informasi yang utuh dan mudah dipahami. Oke, kita coba. Go. Wah, apa nih salah? P, mulu. Apa nih yang salah? On. Oh, ini ngapain R? Oh iyalah, R. Join reservasi R. On C. ID tamu, L. ID tamu. Join pembayaran. Wah, ini kenapa pembayaran? Join P ini mungkin otomatis tadi ya. Betul. Nah, berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, database hotel itu berhasil dibuat sesuai dengan rancangan ERD yang telah dirancang sebelumnya. Database ini mampu menyimpan data tamu, reservasi, kamar, jenis kamar, detail reservasi, dan juga pembayaran secara terstruktur. Selain itu, relasi antar tabel juga telah diterapkan menggunakan primary key dan foreign key sehingga integritas data itu dapat terjaga. Nah, demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.